warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Bapak Ibu asesor yang saya hormati dan saya banggakan, perkenalkan, saya Aminat Latifah, Sarjana Sains, Master of Science. Saya mendedikasikan diri saya pada Poltekkes Kemenkes Jambi, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, program studi Diploma 3 dan Sarjana Terapan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pengajaran saya yang merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKTPT. Salah satu mata kuliah saya ampuh adalah biokimia yang merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa tingkat 1 dengan bobot 2 SKS. Biokimia merupakan mata kuliah yang membahas tentang senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh serta proses-proses metabolisme atau perubahan senyawa-senyawa tersebut di dalam tubuh, di mana dalam kurikulum di jurusan Teknologi Laboratorium Medis lebih membahas tentang proses yang terjadi di dalam tubuh manusia. Adapun bahan kajian pada mata kuliah biokimia ini adalah identifikasi karbohidrat dan metabolismenya, identifikasi protein dan metabolismenya, identifikasi lipid dan metabolismenya, metabolisme asam nukleat, fungsi mineral dan vitamin, enzim, dan peranan hormon dalam metabolisme. Sedangkan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi senyawa karbohidrat, protein, lipid, vitamin dan mineral, serta mahasiswa mampu memahami metabolisme dari karbohidrat, protein, lipid, vitamin dan mineral, dan mahasiswa juga mampu memahami enzim, baik mengenai klasifikasinya, nomenklatur, mekanisme kerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari aktivitas enzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita mulai lagi ya pelajaran biokimia. Tapi sebelumnya yuk absen dulu ya. Ega Safira, Sarwi Amalia, Sukma Pati, Neha, Imro Atus, dan Nika, Dala, Akan, semuanya sehat ya? Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, menurut kandungan percaya masing-masing, supaya kalian lebih bisa memahami apa yang kita share atau diskusikan hari ini. Kemudian nanti ada efeknya gitu ya untuk kalian. Jika nanti ketika nanti ujian bisa lebih mudah, lebih mudah pemahamannya, lebih mudah memahami gitu ya. Baik, kita mulai doa menurut kandungan percaya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, ya. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, ibu mau flashback dulu nih pada minggu kemarin. Kita sudah di awal pertemuan kemarin kita ini mata kuliah biokimia, gitu ya. Kemarin sudah kita sama-sama sharing diskusi pengertian dari biokimia. Ada yang masih ingat biokimia itu definisinya apa? Ya, silakan di sini. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari zat-zat kimia dalam tubuh makhluk hidup, di mana zat-zat itu berguna untuk kelangsungan makhluk hidup. Oke, good, Christina. Ada lagi yang punya opini lain atau argumen lain? Atau pas? Sama Bu dengan Christina. Ada lagi ya? Ada? Enggak? Ya, biokimia itu adalah suatu cabang ilmu ya. Biokimia itu kan terdiri dari dua kata ya, bio atau bio dengan kimia, yang chemis gitu ya. Bio itu apa? Bio itu artinya kan hidup. Oke, good. Bio itu artinya hidup. Kalau chemis, kimia, apa tuh? Silakan ya, jangan malu. Proses kimia itu kan senyawa-senyawa, gitu ya, senyawa-senyawa. Baik itu semua yang ada di alam semesta ini kan terdiri dari beberapa senyawa-senyawa kimia ya. Entah di makanan, entah di alam, di batu, itu semua adalah senyawa kimia gitu ya. Jadi biokimia adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang
proses senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup gitu ya. Yang ada di dalam tubuh makhluk hidup beserta nanti rangkaian reaksi-reaksi yang terjadi di dalam makhluk tersebut gitu ya. Karena kan kita hidup apa yang ada dalam tubuh kita itu kan dia selalu mengalami metabolisme ya. Tubuh kita terdiri dari sel-sel jaringan gitu ya. Mereka kan selalu ada metabolismenya seperti itu ya. Nah, kemudian juga kemarin kita sudah membahas tentang karbohidrat. Nah, ada yang masih ingat karbohidrat itu apa? Silakan ya. Karbohidrat itu polipetra atau Polisakarida, polihidroksiketon ya, atau polihidroksialdehid gitu ya. Ada lagi yang bisa melengkapi? Ada? Karbohidrat itu apa sih? Kalau kita yang di ini ya, sepengetahuan kita ketika kita berinteraksi dengan orang gitu ya, di masyarakat lah gitu ya. Karbohidrat itu apa? Gitu nah. Itu adalah senyawaan yang merupakan sumber energi utama ya, sumber energi utama ya, bagi makhluk itu, khususnya kita manusia ya, karena kan itu merupakan sumber energi bagi brain atau otak. Kita bisa berpikir itu harus ada energinya. Sehingga dalam tubuh kita bisa berinteraksi, baru bisa hidup, bisa survive harus ada makanannya lah, saya seperti itu. Nah, karbohidrat itu merupakan sumber nutrien gitu ya, sumber energi bagi makhluk hidup. Nah, selain karbohidrat, kita juga memerlukan yang disebut adanya protein gitu ya. Nah, kalau tadi karbohidrat sebagai sumber nutrien utama gitu ya. Nah, kalau protein, ada yang tahu? Kalau kita lanjut aja ya, jadi ya protein. Kita hari ini tentang protein. Jadi protein ini sebelum kita masuk ke materinya, ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Kita hari ini adalah nanti diharapkan kalian mengetahui apa sih definisi protein. Kemarin sudah tuh definisi karbohidrat gitu ya, sebelumnya lagi materinya. Kemudian juga mahasiswa mengetahui sumber-sumber protein sama seperti kemarin, karbohidrat itu apa, kemudian sumber-sumber karbohidrat itu apa, kemudian fungsinya. Selain kita tahu definisinya, sumber-sumbernya dari mana saja, kemudian fungsi dari protein itu apa sih? Jadi kita kan semata-mata makan aja loh gitu, tapi kita harus tahu fungsinya buat apa. Kalau kita nggak tahu fungsinya, ngapain kita makan gitu kan? Ini kita makan fungsi itu gitu. Tapi kan ada fungsinya dari protein, jadi senyawaan tersebut. Kemudian yang tujuan berikutnya adalah mengetahui klasifikasi dari protein. Setelah itu memahami proses pencernaan protein. Jadi ketika kita makan, nanti kan namanya tadi ya hidup kimia. Ada proses dalam tubuh. Ketika nanti dia akan mengalami metabolisme, di mana prosesnya itu metabolisme itu sebenarnya untuk agar kita makhluk itu mendapat energi gitu ya, untuk kelangsungan respirasi secara itu kan perlu sumber-sumber nutrien gitu ya. Nah, kita masuk. Nah, ini gambar apa? Daging ya, ini daging juga. Nah, tahu kenapa ibu ambil gambar ini? Daging merupakan sumber nutrisi yang kaya akan protein. Jadi merupakan sumber dari protein. Nah, nanti yang dibahas adalah apa yang protein, kemudian struktur. Jadi sama seperti tadi, kan ini semua senyawa kimia ya. Senyawa kimia, setiap senyawa pasti dia memiliki struktur, memiliki komposisi. Terdiri dari atom apa saja sih gitu ya. Kemudian nanti dibagi tentang level atau tingkatan dari si struktur dari proteinnya tersebut. Kalau satuannya monosakarida, kalau dua disakarida, kalau tiga klasifikasi karbohidrat kemarin kan ada terdiri dari satu monomer, satu monosakarida. Kalau tadi tidak dari dua monomer tersebut tadi disakarida. Kalau terdiri dari 3 sampai 10 oligosakarida. Nah, kalau lebih dari 10 monomer berarti dia disebut polisakarida. Itu klasifikasi sama protein sama dengan karbohidrat. Jadi keluarnya dia disebutnya polimer. Nah, ikatan kalau di karbohidrat, ikatan antara monomernya itu sebutnya ikatan glikosida, karena gliko ya, gula, gliko itu gula.
ikatan glikosid. Kalau di protein ikatannya adalah ikatan tidak, jadi satu molekel sebetulnya peptida. Oke, nah ini sumber-sumbernya ya. Sumber-sumber dari protein. Protein itu ada dua sumbernya, dari protein hemati, ada yang protein nabati. Kalau hewani tadi ya, berarti berasal dari hewan. Yang membedakan karbohidrat dengan lipid itu kandungan nitrogennya, ya. Yang di karbohidrat sama lipid tidak ada nitrogen, tapi kalau khusus untuk di protein dia ada nitrogen. Itu yang membedakan ya. Makanya bisa untuk pengukuran protein itu diukur berapa persentase nitrogennya, itu ada persentasenya gitu ya. Nah ya, ini atom-atom penyusunnya ya, atom-atom penyusun protein. Nah ini sumber-sumbernya. Dan fungsi ini itu bagi tiga ya. Jadi protein ini ada yang berfungsi sebagai komponen penyusun DNA, otot, katus, atau enzim. Jadi susunan molekul ini kan ada ya, penyusun rambut, gitu ya, penyusun kuku, kemudian rangka tubuh, gitu ya. Itu penyusunnya adalah protein. Dan juga enzim, DNA kamu ini kan sama tiap orang berbeda ya. Karena ada uji DNA itu karena setiap orang komposisi atau susunan protein berbeda, semuanya pasti berbeda. Kemudian juga yang menandakan perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya. Ada juga kadang-kadang rambut gitu ya. Rambut itu ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang warnanya hitam, coklat. Itu dibedakan dari susunan proteinnya. Protein itu ada asam amino. Nah, asam aminonya itu yang membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Kemudian fungsi lainnya adalah sebagai senyawa pengganti, yaitu di mana protein ini bisa berfungsi sebagai mengganti jaringan tubuh yang rusak dan sudah tua. Jadi nanti dia akan mengkonsumsi jaringan baru. Makanya kalian perlu konsumsi protein seperti itu ya. Ada beberapa yang konsumsinya protein itu juga gitu ya. Tapi kalau menurut ilmunya itu ada khususan fungsi masing-masing. Kalau karbohidrat tadi kan fungsinya memang sumber energi gitu ya. Jadi ketika kalian makan karbohidrat itu langsung cari gunakan oleh otak gitu. Tapi kalau protein nanti jalurnya beda lagi, pathway-nya beda lagi. Dia harus dikonversi dulu. Makanya fungsi dari protein ini adalah untuk mengganti jaringan tubuh yang sudah rusak. Kulit-kulit kamu gitu ya, yang sudah mati sel-selnya, nanti kan kalau ketika kamu makan protein itu akan tergantikan lagi dengan protein yang baru yang kamu makan. Kalau kalian kurang makan protein ya, kemungkinan nanti akan berakibat paling parah bisa menyebabkan penyakit gitu. Kemudian kan tadi sebagai enzim itu kan jadi katalisator. Ketika manusia itu melakukan metabolisme itu perlu enzim. Ada beberapa enzim yang diperlukan oleh tubuh. Mungkin nanti kamu akan belajar begini. Kimia klinik pengukuran enzim untuk mengetahui apakah ginjal kamu masih bagus apa enggak. Itu ada penandanya. Kemudian jantung. Ketika ada suatu enzim yang keluar ketika jantungnya tidak bagus, itu menandakan ini jantungnya udah bagus nih. Atau ini dia udah bagus karena ada enzim yang berlebih keluar gitu ya. Itu dipengaruhi oleh fungsi protein. Nah, fungsi protein yang lainnya adalah sebagai sumber energi. Tapi bukan sumber energi utama, bedakan dengan karbohidrat. Kalau karbohidrat itu sumber energi utama. Kalau protein dia sebagai sumber energi cadangan. Itu karena pathway-nya beda. Kalau kalian makan karbohidrat itu bisa langsung digunakan oleh otak. Kalau protein tidak bisa, dia pathway-nya lain, gitu ya. Jadi harus ada beberapa tahapan dulu baru nanti dia terkonversi menjadi energi. Nah ini ya sebagai ada beberapa referensi gitu ya yang menyatakan fungsi-fungsi dari protein sebagai biokatalisator. Namanya biokatalisator. Bio tadi ya katalis. Katalis itu kan untuk mempercepat suatu reaksi. Jadi namanya biokatalisator. Kemudian juga ini sebagai nutrien penyimpan, kemudian sebagai protein penggerak atau taktil. Contohnya miosin sama aktin ya. Kemudian juga ada protein transport. Jadi di dalam tubuh itu ketika kalian mengkonsumsi karbohidrat itu kan ada hormon ya. Ada hormon yang nanti berfungsi untuk mengkonversi supaya karbohidrat itu bisa digunakan oleh sel. Ya, jadi supaya bisa digunakan setelah dia dialisis dipecah dari yang biomolekuler menjadi yang molekuler yang lebih kecil gitu ya. Nah nanti
nanti dia bisa masuk ke dalam sel harus ada pengangkutnya, kan disebut protein transport. Ya. Makanya disebut protein transport. Jadi dia membawa sama ketika kalian dari rumah ke kampus, ya ada alatnya, entah itu kalian pakai motor, entah pakai mobil, entah pakai gojek gitu ya, entah pakai kaki, tapi kan ada alat transport yang bawa gitu. Jadi tidak sepanjang-panjang karbohidrat kalau makan itu masuk ke dalam sel, nggak bisa. Terus ada protein transportnya, namanya gluten. Macam-macam nanti kalau kita bahas di molekulnya ada gluten 4, ada gluten 6, beda-beda. Jadi ada yang protein yang berfungsi sebagai protein transport. Nah, kalau yang itu contohnya di sini hemoglobin. Hemoglobin itu adalah termasuk protein ya, dan termasuk protein yang membawa oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi protein hemoglobin itu ketika kita memberi oksigen itu diikat sama hemoglobin, nah nanti baru diedarkan ke seluruh tubuh. Itu sangat membuat perasaan karena di respirasi seluler yang dibutuhkan adalah oksigen, bukan oksida gitu ya. Makanya disebut ini transporter hemoglobinnya ya. Kemudian sebagai protein pertahanan, nah protein pertahanan nanti kalian juga jadi imunologi gitu ya, belajar di situ. Jadi ada protein-protein yang memang dia berfungsi untuk memberi pertahanan tubuh, membentuk antibodi lah istilahnya seperti itu ya. Kayak kemarin waktu kita kena COVID gitu, kan ada ya istilahnya orang tanpa gejala, ya ada yang COVID tapi dia tanpa gejala, berarti dia tubuhnya itu bagus, pembentukan imunoglobulinnya bagus. Ketika ada zat asing masuk, ada virus atau bakteri, nah sistem tubuhnya langsung membuat antibodi, jadi dia bisa mengcounter serangan bakteri atau virus. Jadi tidak timbul gejala, dia masih bagus, sistem tubuhnya masih bagus. Tapi kalau sistem pertahanan tubuh tidak bagus, nah tidak kekurangan tidak membentuk antibodi, kayak nanti macam-macam, ada yang batuk ya, ada yang sistem pernapasannya itu tidak bisa membentuk oksigen lagi gitu ya. Nah, apa namanya, saturasi oksigennya langsung turun gitu, langsung drop itu macam-macam ya. Makanya di proteinnya dia berfungsi itu sebagai protein pertahanan. Kadang beberapa kita lihat juga ada pengertian terbaru tentang leptin gitu ya, ada kayak 6, 8 itu adalah merupakan protein yang berfungsi sebagai protein pertahanan. Nah ini contoh-contoh dari penelitian tentang pentingnya protein bagi tubuh gitu ya. Nah, the role and importance of protein in the process of recovery in the stroke of breastfeeding. Jadi protein penting untuk atlet-atlet ini, untuk atlet bulan ya. Jadi kan setiap atlet dia kan ini yang pasti latihan terus gitu ya. Ketika dia lemah gitu udah drop, nah buatlah suatu makanan atau istilah untuk pemulihan tenaganya lagi seperti itu ya. Nah ini juga ada contoh penelitian lagi tentang protein juga ya, jadi kemampuan regenerasi mikroplastik. Nah di sini yang diambil adalah enzim dari si bakterinya yang berfungsi untuk menguraikan plastik-plastik. Kan plastik itu tidak bisa dihasilkan ya, dia akan numpuk, dia tidak bisa diuraikan di alam. Nah kemudian menguraikan mengambil enzim dari si bakteri yang fungsinya untuk menguraikan plastik-plastik sehingga lingkungan itu tidak tercemar oleh plastik-plastik. Pernah ada ya lihat di laut ikan termakan plastik atau terkena lingkaran plastik itu yang sampah-sampah itu pernah ada ya. Nah ini nanti fungsinya jadi menguraikan plastik-plastik yang tidak bisa diuraikan oleh alam, menggunakan enzim dari bakteri ini sehingga plastik itu bisa terurai. Nah ini ya rutin. Jadi nanti mereka mengambil ini aktivitas enzim di politiknya. Nanti ditumbuhkan dulu di enzimnya. Nah ini jadi protein itu tersusun dari asam-asam amino, gitu ya. Dari asam-asam amino kalau di alam nggak dapat dalam arti tidak bisa asam amino ya modifikasi. Tapi ada di 20 jenis asam amino utama yang tersusun protein, gitu ya. Nah, 20 asam amino itu apa saja, gitu ya. Nah ini strukturnya ya. Ini amino, kemudian ini struktur utamanya ya. Jadi
setiap senyawa pasti memiliki struktur utama, gitu ya. Nah, ini struktur utama dari si protein. Protein itu dia memiliki dua gugus aktif di kiri kanannya. Ini gugus amino. Gugus amino itu dia ada atom hidrogennya yang terikat pada dua atom hidrogen. Kalau gugus karboksil, dia namanya karboksil ya, berarti ada atom karbon yang terikat pada dua atom oksigen. Ini sebutnya gugus karboksil. Ya ini gugus amino, gitu ya, atau amina. Kadang-kadang disebutnya amino. Nah ini di protein nanti yang membedakan satu protein dengan protein lainnya, asam aminonya adalah rantai sampingnya, side chain, rantai samping. Kita lihat ya ininya. Nah ini. Nah kalau ini lingkungan non polar, dia rumus-rumusnya seperti ini. Yang kedua, dia nggak ada muatannya, lingkungan non polar. Kalau lingkungan polar, dia ada ini ada muatannya. CO2 min 1 NH3 plus, gitu ya. Nah ini urutan atau penamaan ya, penomoran atom karbon masing-masing, apa asid, asid dan delta amino asid. Setelah itu kita masuk ke klasifikasi asam amino. Jadi berdasarkan sumbernya nanti klasifikasi asam amino ada yang berdasarkan sumbernya, ada yang berdasarkan tipe rantai cabangnya, macam-macam ya. Ada berdasarkan nanti dia ketika berada di suatu larutan, gitu ya. Nah, jadi kalau berdasarkan sumbernya asam amino dibagi jadi dua, asam amino esensial dan asam amino non esensial. Oh ya tadi masih ingat ya berarti sumber-sumber proteinnya tadi ya, ini kita terlewat tadi. Jadi asam-asam amino esensial artinya asam amino yang tidak dapat disintetis oleh hidup. Nah, jadi karena dia esensial ini karena tidak bisa diproduksi oleh tubuh, makanya harus diperoleh dari luar, dari makanan. Jadi, makanya kita harus makan. Kemudian kalau yang asam amino non esensial adalah asam amino yang dapat dibuat dari prekursor yang lebih sederhana, sehingga tidak dibutuhkan dalam makanan. Jadi istilahnya kalau non esensial, dia asam amino ini sudah diproduksi oleh tubuh, gitu. Jadi walaupun kita nggak makan apa-apa, kita nggak makan sumber proteinnya, dia sudah bisa tubuh itu sudah memetabolismenya, sudah membentuk produk dari asam amino esensial ini. Esensial. Kalau yang esensial, dia nggak dibentuk oleh tubuh, jadi mau nggak mau kita harus dapat sumbernya dari luar, dari makanan, dari nutrisi, gitu ya. Itu yang beda antara asam amino esensial sama asam amino non esensial. Nah ini contoh-contohnya ya. Kalau asam amino esensial itu contohnya arginin, kemudian histidin, isoleucin. Nah makanya keluarnya sama-sama 10 ya. Asam amino esensial ada 10, kemudian yang non esensial juga ada 10. Nah, nanti lama-lamaan apa lah, baru-baru mungkin ada ini ya, beberapa baru-baru apa ini di sini aja. Berarti nanti ketika ada pertanyaan, histidin termasuk asam amino esensial atau non esensial. Jadi di sini kamu apalnya mana? Oh saya kembalinya esensial. Jadi baiknya esensial. Kita klasifikasi itu aja, gitu ya. Jadi sama-sama tadi ada 10 asam amino esensial, ada 10 asam amino yang non esensial. Jadi protein itu atas asam amino ya. Nah ini kalau berdasarkan rantai cabangnya, ada asam amino yang non-polar, ada asam amino polar, ada asam amino asam, asam amino basa. Ini sifatnya, dan sifatnya berdasarkan kelarutan yang nanti ketika dilakukan di suatu solvent setelah kalau misalnya dilakukan ke dalam larut asam, dia berarti sifatnya asam. Fobi itu apa? Fobia. Nah dengar nggak fobia? Fobia artinya apa? Takut, nggak suka, ada yang nggak suka air berarti. Namanya makanya hidrofobik, dia non-polar, dia nggak suka air. Ketika si asam amino ini dilarutkan dalam air, dia nggak akan larut. Karena dia hidrofobik, nggak suka gitu, dia nggak mau jauh dia. Jangan dekat-dekat takut, gitu ya. Nah lain sama kebalikannya hidrofobik adalah hidrofil. Feel, suka ya. Aku ada feeling sama kamu. Kayak berarti kan dia suka hidrofil, berarti dia suka. Hidro itu kan air, hidrofil berarti suka air. Nah ini contoh-contoh asam amino yang sifatnya hidrofilik atau larut dalam pelarut air, polar, gitu ya. Contohnya
ya. Jadi nanti ada beberapa klasifikasi atau sumbangan dari protein. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Mungkin ini ya sudah apa untuk awal protein, wadah dan dari protein sudah cukup gitu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ini perkuliahan kita hari ini, Ibu ada tulis ya, ada proses sejauh mana kalian memahami apa yang kita diskusikan hari ini, gitu ya. Boleh dipakai handphonenya ya, ada foto ya, ada foto kita. Oke, ada yang Adinda dan Nika. Oke, bisa langsung dikerjakan ya. Waktunya 20 detik. Silakan. Sama Febri Dinda. Selamat. Febri Dinda. Saya yang ketiga saya Dinda. Apa yang kita pelajari hari ini, ada yang sudah paham gitu ya, masuk atau tidak ke materi ini. Ya kan daya serapnya mungkin berbeda, tapi nanti bisa dibaca gitu ya, bisa dibaca semua referensinya. Kita tetap pakai buku yang kemarin ya, apa bisa, kemudian yang ada di perpus lah gitu ya. Oke, untuk mulai kita hari ini kita sudah dulu sampai sini ya. Sebagai closing tentunya bisa ada yang memberi kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang mau menyatakan atau Bu hari ini kami kemarin ada yang bisa memberi kesimpulan hari ini? Ada? Oh silakan, Kristina. Jadi protein adalah zat penting penyusun tubuh yang terbuat dari asam amino, di mana fungsinya banyak seperti pembentukan otot, enzim, dan mengganti jaringan tubuh yang rusak. Dan itu. Oke, berarti yang menambahkan? Ya, nah, berarti hari ini kita sudah masuk ke biomolekul yang kedua ya. Kemarin pertama sudah gambar, yang keduanya adalah protein, di mana protein itu merupakan sebuah biomolekul ya, makromolekul yang memiliki molekul yang besar yang diperlukan oleh tubuh. Tadi sudah disebutkan oleh Kristina, fungsinya macam-macam ya, bisa sebagai protein transport, pengganti tubuh yang rusak, kemudian enzim ya, biokatalisator gitu. Kemudian sumber-sumbernya dari ada dua tadi ya, sumber protein ada ya esensial itu asam amino, esensial amino esensial. Sumber protein makanannya nabati. Oke, terima kasih atas perhatian hari ini. Jangan lupa terus belajar, semangat terus ya. Tutup